Tapi saya menang satu hal, ketika persepsi stigma rakyat secara umum, tidak ada partai politik yang mau mencalonkan orang secara gratis. Ini stigma nih. Nah, minimal saat itu saya mematahkan stigma itu. Artinya ada partai Gerindra, walaupun dia niatnya tulus nggak tulus, urusan kedua nih. Kursi cukup nggak cukup, urusan kedua. Minimal ada seorang Ahok nggak perlu ngelamar partai, laku di Pinang untuk mendampingin Pak Jokowi. Memang dalam perjalanannya akhirnya PDP juga ngajak saya ikut. Saya waktu ikut pun pikiran saya apa tuh nggak sebenarnya? Biar nggak jadi wakil gubernur, nggak terpilih pun, minimal saya membuktikan pada masyarakat ada partai politik PDIP dan Gerindra yang mau menyalonkan Jokowi dan Ahok karena punya catatan sebagai kepala daerah yang bersih dan kerjanya benar. Satu dari Solo, satu dari Belitung. Berarti teori saya selama ini benar. Makanya waktu saya masuk partai politik pertama kali, saya tidak pernah mau ke DPR RI. Saya percaya teori Abraham Lincoln dia dulu. Dan sering cerita banyak makan akun. Karakter seseorang baru teruji ketika dia diberikan kekuasaan. Jadi rakyat sebenarnya mengerti teori ini tapi belum pernah dengar. Yang saya butuhkan yang berpolitik adalah panggung politik untuk mempertontonkan karakter sejati saya. Makanya waktu saya memulai politik, saya memilih menjadi anggota DPRD tingkat 2. Itu aturan main yang saya bikin. Benar-benar kamu kalibernya DPR RI? Enggak. Kenapa? Karena panggung politik yang termurah dan termudah diraih adalah DPRD tingkat 2. Saya tawarin Golkar waktu itu, karena bapak saya Golkar. Saya masih punya foto penghargaan dari Pak Sudarmono kepada bapak saya. Gede, saya kirim ke anak ini. Gede sekali saya bikin. Lalu saya mau membuktikan, PDP juga nawarin waktu itu, partai baru juga, Demokrat juga. Saya pikir saya mau coba ngetes Golkar. Wah susah waktu itu masuk DPD tingkat 2. Akhirnya saya mau coba, saya coba partai baru lah, PIB. Bagi saya cocok partai Insinyur Basuki, udah kecocokan. Sederhana saya. Saya mau membuktikan kalau saya berpolitiknya benar, saya dapat kursi. Kampanyenya agak nyeleneh, tidak akal sehat, tapi dapatnya kecil. Yang pilih saya hanya 300 orang lebih. Kursi sisa jadilah di DPRD tingkat 2. Waktu DPRD tingkat 2, panggung politik ada nih. Saya tinggal tunjukkan, dan gak mudah waktu saya berteori politik. Belitung Timur 93% Muslim. Fraksi Bulan Bintang menguasai kursi 55%. Bagaimana mungkin Anda bisa berperanan? Tapi saya katakan, kalau ada pemilihan langsung bupati oleh rakyat, gue bisa jadi bupati. Asal saya bekerja untuk rakyat tanpa pamrih. Ketika belum tahu itu, saya bekerja tanpa pamrih. Muslim 93%, Masyumi fraksi 55% di DPRD, gak masuk akal. Tapi saya kerja 7 bulan, mengurusi warga, kasih kartu nama macam-macam. 7 bulan saja, warga Belitung Timur bilang gini, jadi bupati kami Hok. Saya bilang, mana bisa, turunan Cina, Kristen lagi, terus kagak mau kasih duit lagi. Triple ini. Mereka bilang kami tidak peduli, Anda maju kami pilih. Makanya mungkin Bapak Ibu bisa cek di seluruh Indonesia, mungkin hanya KPUD Belitung Timur mencatat calon kepala daerah menolak kampanye. Nggak mau kampanye, nggak ada duit, saya bilang. Ngapain kampanye ngumpulin orang? Nggak bagi kaos. Itu pertama kali saya coba. Yang lucu, lawan saya kan dari Golkar, PBB, semua kenal kan. Dia panggil saya gini, tahu gak? Aku masih ingat tuh, Hadi Ajin, Sekda Golkar. Hok, sini Hok. Ini sama-sama calon nih, dia kenal saya, dia kecil kan. Hok, sini Hok. Kau harus jujur ya sama abangnya Hok. Jujur apa bang? Kau betul tidak beli baju kaos. Karena semua orang bilang Ahok akan kasih baju kaos yang banyak. Bener bang, jangan bohong ya sama abang ya, jangan bohong ya. PBB juga ada kirim baju kaos. PBB juga Abdul Fattah saya kenal baik, kayak abang sendiri.
Jadi bener Hok, nggak ada kaos. Bener Bang, sumpah ya Hok. Gak usah sumpah Bang, pasti nggak ada kaos. Kalau kamu nggak beli kaos, kami juga nggak mau beli lagi Hok. Hemat uang dia bilang. Asli, nggak ada baju kaos. Dan saya nggak kampanye, tapi dia nggak berani nggak ikut, dia kampanye. Nggak ada baksos, nggak ada bagi sembako. Saya 5 pasang dapat 37,13%. Nomor 2 Golkar 22, PBB 21. Jadilah bupati saya. Nah saya udah naik tingkat lagi nih. Nah waktu saya mau jadi gubernur, nah saya udah berpikir saya kan kalah di Babel. Waktu saya di Babel lebih berani lagi. Tidak ada kampanye yang banyak, nggak bagi kaos. Udah mulai nih berantem sama partai-partai. Partai minta duit, oh nggak bisa, nggak bisa. Kalian yang mesti bayar gua kalau mau maju. Marah partai waktu itu. Langsung cabut bendera. Saya pakai partai 0, cabut bendera semua. Tapi nggak bisa batalin. Aku udah tahu tanda tangan nggak bisa batal dong. Pidana kan udah nyalonin. Marah-marah sama saya. Nggak jadi, nggak apa-apa. Pokoknya proses. Terus saya ke Sumut, saya mau ngetes. Ahok laku nggak ya kalau calon di Sumut ya? Marah-marahin deh Pak Taufik Kemas. Pada survei oke sih sebetulnya. Mereka nggak yakin. Begitu ya ke Jakarta, karena udah kembung ditanggung kenyang. Ini perlu cerita supaya Bapak Ibu ngerti pikiran saya. Akhirnya saya ke Jakarta, saya lebih berani lagi ke Jakarta. Bilang sama Pak Jokowi, baju kita harus dibeli, dijual baju itu. Wah waktu itu mungkin orang nggak pernah kepikir kan. Udah nggak ada sembako, nggak ada kampanye, nggak ada bikin gedung, baju harus beli. Mulailah saat itu orang pertama kenal kampanye, orang harus beli baju kami. Nah sekarang begitu masuk ke sini, begitu teman Ahok, saya berpikir lebih berani lagi teman. Saya berpikir nih, ini kagak keluar duit, teman Ahok ada 1 juta nih. Saya bilang sama mereka, lu kalau mau bikin acara, jual tiket, shop semua, apa laku, biarin, gak laku gak usah datang, enak aja gua kerja buat lu gak mau keluar duit. Udah mulai sama mereka tuh, kan jatuh balik tuh. Terus jual tiket 35.000 katanya. Bikin acara, bapak datang ya, datang, gak usah lu jual tiket ya. Gua rela lah, foto-foto gak apa-apa, gua tungguin setengah jam, sejam. Dapat 1,8 miliar ya. Hah? 1,6 miliar. Wah ini pertama kali loh dalam sejarah orang dengar saya ngomong-ngomong bayar. Wah ini karena teman Ahok nih. Nanti saya makin yakin, makanya saya bilang nih, nanti 1 juta nih, aku hitung-hitung nih. Kalau satu orang sumbang 10.000, 10 M loh. Kalau sumbang 50.000 masuk rekening kampanye 50 M. Makanya waktu partai bilang mau dukung kami, saya bilang gini kan sama teman-teman kan, lu mau dukung gua nih, nanti lu partai bikin acara, pakai duit partai lu ya, jangan gua ya. Tanya ada Victor nih. Dia bilang, iya kita udah ngerti lu lah, Hok, kita udah ngerti lu. Gak keluar duit punya katanya. Tapi di sini bagi saya satu hal yang luar biasa. Partai bikin acara, suruh saya datang, dia yang keluar duit. Ini kejadian nih, Nasdem kemarin tuh kakak Victor ini. Kemarin Nasdem bikin lagi tuh, yang Garda Pemuda. Aku tanya-tanya sama si Martin, lu mau yang gua datang, biasa kan masih minta sumbangan, lu enggak? Ya dong, kan kasih lo panggung nih. Kagak minta duit si Martin. Udah sampai di situ, kok bisik-bisik aja. Lu dapat duit di mana lu bikin acara kayak gini dong? Aku pikir ya mungkin gak enak hati, udah kasih gua panggung, mungkin gua nyumbang lah enggak? Oh nggak usah, 100 jutaan aja. Duit dari mana? Orang Garda Pemuda semua punya duit, 1 juta juga beres. Jadi kita punya kebiasaan nih, panitia keluar duit duluan. Nah inilah saya katakan sebuah era baru perpolitikan Indonesia. Ini era baru. Berarti bukan ngomong sombong, saya teman Ahok dan orang-orang penting di partai sebetulnya juga melakukan reformasi di dalam. Ada Victor, ada Fayakun, teman baik banget. Ada Karna.
Ini karena Hanura yang duluan bilang, belum apa-apa tuh nggak, kita belum didukung Hanura. Dia udah bilang, izinin gue ya, gue mau cetak gelas mug, apa yang plastik itu, gue mau tempelin foto lu, tapi ada lambang Hanura, mau gue bagi-bagi gratis katanya. Dia bukan minta duit saya cetak barang, dia mau cetak sendiri, mau bagi-bagi. Kenapa? Maka nama Pak Wir ya, Pak Wiranto ya, dia bilang, kami cuma pengen kepentingan, pengen lu jadi gubernur aja. Karena Jakarta itu udah lihat sejak kamu beda. Kita makan sering makan. Kalau Pak Wiranto saya dekat. Berubah. Kalau Golkar kan nggak usah ngomong lah. Golkar ada 2 kubu dulu ya. Tapi namanya Fayakun, jauh-jauh hari Golkar yang lama-lama masih nyerang saya nih sama Nusron ini. Udah datang, Joyok udah datang ke kantor. Pokoknya kita nggak mau tahu. Kita Golkar yang muda, Ahok pokoknya jadi gubernur. Mau yang tua, mau siapa, kita nggak peduli katanya. Jadi saya berpikir, belum lagi ngomong Ongem. Ongem sih boleh jadi ketua pansus. Pansus itu ya, apa ya? Impeachment lah gitu ya. Tapi hampir tiap hari main ke ruangan gue, lapor bos, situasi kayak gini, situasi. Pokoknya saya akan pasang badan buat Pak Gubernur. Ini Ongem ini. Ini jujur ini. Partai lain gue ribut udah datang. Jadi saya berpikir, berarti teori saya benar. Kalau kamu kerjanya benar, kamu tidak terima suap, tidak berpihak, kerja buat rakyat, otomatis kamu dapat pendukung. Pasti. Kamu gak usah keluar duit lah, keluar tenaga aja deh. Nah itu yang terjadi di saya. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan uang. Udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol saja lah. Terima kasih. Iya, oke. Jadi sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya. Yang penting ujung itu. Ya, nanti untuk media kita ada sesi doorstop di luar. Jadi nanti kita setelah makan malam kita ada sesi doorstop di luar. Jadi sudah 1 tahun berjalan dan ini jawabannya. Jadi tapi. Pemirsa, itu tadi laporan langsung kami dari kegiatan Halal Bihalal relawan teman Ahok, di mana memang seperti yang diduga sebelumnya bahwa malam hari ini juga Ahok akan menyampaikan keputusannya apakah memilih melalui jalur independen atau parpol, dan baru saja Anda saksikan secara langsung bahwa Ahok akan maju melalui jalur partai politik. Dengan demikian selesailah sudah pro dan kontra terkait dengan jalur mana yang akan dipilih oleh Ahok untuk diusung maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam pemilu kada di tahun berikutnya. Dan pemirsa, demikianlah news update kami untuk saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.